pemirsa, kembali lagi bersama saya Fanya di Sapa Semansa Pagi. Hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut dengan HAM merupakan hak yang melekat pada seseorang yang dibawa sejak ia lahir dan merupakan kado terindah dari Tuhan. Dan secara kodrat melekat pada seseorang dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun karena merupakan hadiah terindah dari Tuhan. Namun, bagaimana dengan mereka yang mengganggu-gugat HAM seseorang? Dan apakah dengan praktik HAM dapat mewujudkan kembali kesadaran HAM sepenuhnya? Dan bagaimana dengan HAM dalam perspektif Alkitab yang bertujuan memberi bimbingan mengenai HAM yang mengacu pada ajaran Alkitab? Mari kita kupas tuntas bersama 3 orang narasumber yang telah hadir bersama saya di pagi hari ini. Kembali lagi bersama kami. Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami di Sapa Semasa Pagi. Telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Selamat pagi Ibu Monika Tanaim selaku Kepala Departemen Kantor Agama. Selamat pagi Bu Fanya. Selamat pagi juga kepada Ibu Dian Lete selaku Pendeta dari Gereja Petra. Selamat pagi. Dan juga ada Ibu Ayu Maunino sebagai Kepala dari Badan Pengurus HAM Gerejawi. Oke, hari ini kita akan bahas tuntas lebih tajam mengenai praktik HAM dalam perspektif Alkitab. Oke Ibu, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ibu Ayu. Apakah pada zaman Perjanjian Lama terdapat pelanggaran HAM? Dan bagaimana perlindungan yang diberikan serta bagaimana penerapannya bagi umat Kristiani? Menurut apa yang saya ketahui, pada zaman Perjanjian Lama terdapat pelanggaran HAM serta penerapan dan perlindungan yang diberikan Allah kepada umatnya, yaitu Allah memerintahkan Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang-orang yang tidak bersalah dapat hidup dengan aman. Kota perlindungan dalam kitab Perjanjian Lama bisa kita lihat dalam kitab Bilangan pasal 35 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-34. Allah memerintahkan Musa untuk membangun kota-kota perlindungan agar orang-orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian tidak dibalas dengan dibunuh. Kota perlindungan dalam kitab Perjanjian Lama diberikan untuk orang-orang yang dituduh membunuh, berzina, dan mencuri. Salah satu contoh kota perlindungan dalam Perjanjian Lama yang dapat kita temui pada zaman sekarang yaitu gereja. Oke, penjelasan yang sudah dijelaskan dari Ibu Ayu mengenai perlindungan HAM pada zaman dahulu. Oke, kita masuk pada pembahasan berikut dengan Ibu Dile. Ibu, saya akan bertanya, menurut Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-30 tentang penciptaan manusia sebagai makhluk hidup bermartabat. Dapatkah Anda menjelaskan mengenai 3 hal yang diungkapkan Allah dalam Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-27 hingga 28 mengenai martabat manusia? Baik, seperti yang kita ketahui bersama, dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama itu berisi tentang penciptaan. Namun kita akan fokus pada ayatnya yang ke-27 dan ke-28. Di dalam kedua ayat ini berisi tentang 3 martabat manusia. Yang pertama yaitu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, atau yang sering kita ketahui dengan sebutan imago Dei, yang artinya segambar dan serupa dengan Allah. Dan martabat yang kedua yaitu laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan martabat yang ketiga yaitu Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Oke Ibu, masih ada satu pertanyaan lagi. Dapatkah Ibu menjelaskan kepada kita semua bahwa martabat manusia yang dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegaskan sejak penciptaan? Baik, berdasarkan 3 martabat yang saya sebutkan tadi, terdapat juga 3 hubungan yang unik yang ditegaskan sejak penciptaan. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah. Seperti yang saya katakan tadi bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, gambar ilahi di sini mencakup kualitas rasional, moral, dan spiritual yang memisahkan kita dari ciptaan Tuhan lainnya dan menghubungkan kita dengan Allah. Itu sebabnya kita memiliki kebebasan untuk menceritakan tentang Allah dari para penginjil, tentang bagaimana kita mengenal Dia, tentang bagaimana kita mengasihi dan melayani Dia, serta patuh pada perintah-perintahnya. Jadi semua hak manusia yang kita sebut hak memeluk, hak menjalankan ibadat sesuai kepercayaan masing-masing,
itu berada dalam satu rubrik, yaitu hubungan kita dengan Allah. Dan hubungan unik yang kedua yaitu hubungan kita antar sesama manusia. Seperti yang kita ketahui, manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial di mana tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Konteks ini ditegaskan juga dalam ayat Alkitab di mana Allah berfirman bahwa manusia tidak baik kalau hidup seorang diri. Lalu Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Jadi dapat kita ketahui bahwa seksualitas itu adalah ciptaan Allah, perkawinan itu adalah lembaganya, dan perkawinan insani itu adalah tujuannya. Jadi semua kebebasan insani yang kita sebut kesucian seks, hak perkawinan, dan hak untuk berkumpul secara rukun itu merupakan satu rubrik, yaitu hubungan kita antar sesama manusia. Dan hubungan unik yang terakhir juga adalah hubungan kita manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Allah telah berfirman kepada kita untuk kita menguasai bumi ini dan mengelola bumi ini dengan subur. Jadi semua hak kita dalam sumber daya alam, hak untuk memiliki kebebasan dalam mengelola segala hasil bumi, itu juga berada dalam satu rubrik, yaitu hubungan kita dengan ciptaan Tuhan lainnya. Oke Ibu, terima kasih untuk penjelasannya mengenai 3 martabat dan 3 hubungan mengenai HAM. Oke, kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Saya tujukan kepada Ibu Niken. Ibu, bagaimana sikap praktik HAM yang ditunjukkan Raja Daud? Dan apa yang diteladani, yang dapat kita teladani dan kita ambil atau kita pelajari dari kisah tersebut? Baik, saya akan menjawab. Setelah saya membaca kisah mengenai Raja Daud dan raja-raja lainnya dalam Alkitab, saya menarik kesimpulan bahwa dalam Alkitab mengajarkan kepada kita mengenai praktik HAM. Kisah yang dapat kita petik dari pelajaran yang dapat kita petik dari kisah Raja Daud dan Raja Saul adalah Raja Daud tetap bersikap rendah hati kepada Raja Saul walaupun Saul berbuat jahat kepadanya, bahkan ingin membunuhnya. Hal ini dilakukan oleh Raja Daud karena ia menganggap bahwa Raja Saul merupakan ciptaan Allah yang mulia dan bermartabat sehingga patut untuk dihargai. Oke Ibu, kita bahas lanjut lagi. Ada satu pertanyaan. Arti terdalam dari HAM adalah pengakuan terhadap kebebasan, kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seorang mulai bertumbuh dalam kandungan ibu. Oleh karena itu, segala macam upaya untuk menghancurkan serta menghilangkan kehidupan serta kebebasan manusia merupakan pelanggaran HAM. Pertanyaannya, menurut Ibu, apa saja yang upaya dari hal tersebut? Baik, benar apa yang Ibu katakan. Upaya untuk menghancurkan diri sendiri atau mengambil kehidupan atau kebebasan orang lain merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini berkaitan dengan beberapa peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang pertama, hukuman mati. Hukuman mati merupakan sebuah hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang kejam, misalnya pembunuhan yang sadis, penggunaan narkoba, serta pengkhianatan terhadap suatu negara. Yang kedua adalah aborsi atau penguburan janin. Aborsi atau penguburan janin merupakan suatu praktik untuk menghilangkan janin dalam sebuah kandungan. Gereja sangat menentang hal ini karena dianggap membunuh kehidupan seseorang. Yang ketiga adalah eutanasia. Mungkin kita jarang mendengar kalimat ini, mohon maaf kata ini, namun hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Eutanasia merupakan suatu praktik untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang panjang. Terdapat 3 eutanasia, yaitu yang pertama eutanasia aktif. Hal ini ketika pasien itu sendiri meminta agar seluruh perawatan yang diberikan kepadanya dilepaskan karena si pasien itu ingin agar ia tidak menderita lebih panjang lagi, atau dengan kata lain, ia ingin mengakhiri kehidupannya. Yang kedua, eutanasia yang dilakukan dengan sengaja, menyuntikkan zat beracun yang mematikan ke tubuh si pasien untuk
dapat untuk si pasien tersebut dapat mengakhiri kehidupannya atau dengan kata lain mengakhiri penderitaannya. Yang ketiga, eutanasia pasif. Eutanasia pasif itu terjadi ketika keluarga si pasien meminta agar seluruh perawatan yang diberikan kepada pasien diberhentikan karena tidak ingin melihat si pasien menderita lebih lama. Berkaitan dengan hukuman mati, aborsi, dan eutanasia, hal ini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena ada pihak yang berpihak maupun ada yang tidak setuju. Namun bagi kita umat Kristen sendiri, gereja sangat menentang hal ini karena menurut pemahaman Alkitab, yang menciptakan kita semua adalah Allah, sehingga ialah yang berhak untuk memberi kehidupan dan mencabut kehidupan seseorang. Sehingga kita sebagai manusia tidak berhak untuk mencabut kehidupan kita sendiri maupun orang lain. Oke Ibu, pertanyaannya sudah dijawab. Terima kasih untuk penjelasan dari Ibu. Tetapi sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, ada satu pertanyaan dari netizen yang mengikuti live kita hari ini. Dia bertanya bahwa bagaimana pendapat Ibu tentang Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 yang berbicara tentang HAM. Baik, dalam Galatia pasal 5 ayat 13, Rasul Paulus mengatakan bahwa saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan dalam kehidupan dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal yang dapat kita petik dari kutipan ini adalah kita sebagai orang Kristen, kita adalah manusia yang telah merdeka, yang telah ditebus oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, janganlah kita menggunakan kemerdekaan ini untuk berbuat hal-hal yang merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Karena kita adalah ciptaan Kristus, maka ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia yang merdeka, yang telah bebas dari perhambaan dosa. Sehingga kehidupan kita haruslah diimbangi dengan tanggung jawab. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk netizen yang telah tadi bertanya mengenai hal tersebut telah dijawab oleh Ibu Niken. Oke, terima kasih untuk para narasumber yang telah hadir untuk kita hari ini. Ternyata HAM itu tidak hanya tertuang di dalam hukum, tetapi juga tertuang di dalam Alkitab. Jadi, para pemirsa semua, HAM bukan saja tertuang di dalam hukum, melainkan telah ditegaskan terlebih dahulu di dalam Alkitab. Oke, oleh karena itu kita sebagai ciptaan Tuhan haruslah menghargai HAM yang dimiliki oleh diri sendiri dan juga diri orang lain. Oke, terima kasih untuk perhatiannya semua. Kembali lagi bersama kami di Sapa Semasa Pagi. Terima kasih. Terima kasih.